bukan nabinya orang Islam. Muhammad itu nabinya semua umat manusia. Itu bedanya Rasul Muhammad dengan Rasul sebelumnya. Rasul sebelumnya itu Rasul untuk kaumnya, tapi Muhammad untuk semua umat manusia. Maka retorika dan balaghah atau komunikasi Al-Quran itu sangat harus kita waspadai secara kualitatif. Misalnya puasa, ya ayyuhalladzina amanu, itu bukan perintah untuk umat Islam, perintah untuk semua orang yang beriman. Kita sudah diskusikan panjang di Padang Bulan. Orang Yahudi itu teman seiman kita, orang Kristen itu teman seiman kita. Bedanya hanya dengan orang yang tidak mengacu kepada Tuhan. Siapapun saja yang mempertimbangkan hidupnya dengan meletakkan Tuhan sebagai pertimbangan utama, dialah orang yang beriman. Terserah dia mau Yahudi, mau Kristiani, mau Protestan, mau apalagi Protestan dan Katolik di Indonesia, saya lihat tidak trinitas amat. Itu teknis saja kok. Itu teknis mereka memahami ini Bathara Siwa, ini Wisnu, ini Brahma. Itu teknis saja. Sebagaimana ada Lata, ada Uzza. Tapi mereka monoteistik. Mereka percaya kepada Tuhan yang satu. Ini monggo, saya tidak akan menuduh Anda secara kuantitatif. Jadi teman-teman Kristen, bahkan orang Jawa yang tidak beragama, yang menganut aliran kepercayaan, itu mereka monoteistik, mereka orang yang beriman. Meskipun prosedur dan wacana keimanan mereka itu nyari sendiri. Bedanya dengan orang Islam, ada sekian persen yang dicari sendiri, ada sekian persen yang dikasih tahu Tuhan. Jadi misalnya Anda menggagas, oh Tuhan tuh gini, Anda cari sendiri, itu namanya ijtihad. Tapi ada bahan yang Tuhan sendiri ngasih tahu, saya itu Ahad, saya itu Wahid, saya itu Rahman, saya itu Rahim. Itu tidak bisa Anda cari. Itu hanya bisa kalau Tuhan sendiri yang ngasih tahu kita. Itu ya. Nah, di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina aslamu. Ada Ustaz? Tidak ada. Wahai orang-orang yang berislam, tidak ada. Yang ada wahai orang-orang yang beriman. Jadi kewajiban puasa ini untuk semua umat manusia. Bahwa mereka tidak merasa diinstruksikan oleh Allah, tidak ada masalah. Tuhan prabadan. Wala ubali, I don't give a shit. Do it or leave it. Tidak ada masalah. Tuhan tidak tergantung sama kita. Tuhan tidak, meskipun Tuhan rendah hati, dia bersyukur sama kita, asyakur ya. Tapi tidak berarti Tuhan butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Karena kita ingin selamat, kita ingin benar, kita ingin menjadi sebagaimana Tuhan maksudkan dulu. Jadi sekarang Jokowi itu mukmin atau tidak? Lah dia beriman tidak sama Tuhan? Terserah dia nyebutnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala atau Allah, ya terserah dia. Itu soal mulut. Di Yogyakarta tidak ada azan yang benar. Asyhadu alla ilaha illallah. Jogja. Di seluruh masjid Jogja kecuali yang takmirnya orang Jawa Timur, seluruh masjid Jogja itu tidak ada yang bisa tasdid. Mesti asyhadu alla, mesti gitu. Tidak bisa asyhadu alla ilaha illallah. Itu mesti Jombang. Itu benar-benar. Oh, kami sosolen. Orang sudah misalnya hayyalal falah, ya. Terus kalau sudah as-salatu khairum minan naum, itu mesti Jombang NU. Kalau Jogja Muhammadiyah wangelin lidahnya tuh dan malaikat tidak keberatan dengan kesulitan, tidak ada masalah. Tidak ada lajur lafaz jelek, tidak ada. Masuk neraka tidak ada. Tidak ada orang falus nyanyi masuk neraka, tidak ada urusan. Falus kok mlebu neraka tidak apa-apa, falus itu tidak apa-apa. Perkara yang bisa nyanyi terus tahu itu falus, tidak kerasan salahmu dewe. Falus
fals itu enggak apa-apa. Itu loh. Makanya Iwan membuat namanya Iwan fals. Karena fals itu enggak apa-apa. Cuma yuk nek iso aja nyanyi. Ngernet ae ya. Wis jelas suarane fals iki koyo ngono kok nyanyi ae kono iku mbok wis ngernet ae kono. Kondektur bis. Blokem jelas. Kan ngono aja adzan wis mesti angel kan. As-salatu nek as-salatu khairum minan naum. Begitu dia sampai itu sudah habis energinya. Jadi harus naum. Ditutupi dengan tafsir grammar yang berbeda. For this kind of grammar, naum should be long. Yang satunya enggak, harus pendek. Naum. Yang satu naum. Si jenis naum. Yang benar mana? Kedua-duanya benar. Kok repot? Kedua-duanya benar, kedua-duanya dicintai Allah. Karena bukan mulutmu yang membuat Allah menerima cintamu, tetapi hatimu tulus atau tidak di dalam mengucapkan itu untuk kegembiraan orang lain. Yang angel memang lagu barat, untuk adzannya angel banget. Itu sudah angel, itu lagu barat, misalnya lagu You Raise Me Up, Allahu Akbar. Angel. Saya Indonesia tanah airku dipakai untuk ngimami, angel. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iya. Itu tadi bagia zaman lawas bengawan so lori wayang itu ya. Jadi mas, kok bertengkar mengenai mukmin itu loh, lah semua mukmin kok. Ya tapi bahwa mereka bilang tidak boleh ditafsirkan, ya itu tanggung jawab dia sama Allah lah. Udah apa-apa, dia berani sama Allah. Kok ente yang takut sama Allah kok cemburu? Biarin dia pemberani sama Allah kok. Orang untuk tafsir ngopo gue. Nah gitu dia. Tidak boleh ditafsirkan. Ini boleh Allah. Ya, tidak boleh ya. Apa saya? Tuhan diancam ini. Kalau nggak ngasih rezeki hari ini saya judi aja. Awas. Oh, ini ono saking putus asane Gusti Allah diancam-ancam. Jari Rahman Rahim. Gitu ya Allah, ya Allah. Allah Maha Kaya kok manusia memiskinkan diri. Allah memberi kekayaan yang luar biasa, kalian mempersempit diri. Bagaimana? Namanya mengembalikan kekayaan hidup itu. Karena di dalam kekayaan itu tumbuh pohon yang namanya kegembiraan. Akarnya bernama keikhlasan. Kan gitu. Wah, ini puisi spontan yang mengalahkan puisi yang sudah. Ya, jadi mukmin tidak ada ya ayyuhalladzina aslamu, tidak ada yang ada ya alladzina amanu. Kalau adalah yang lain ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di situ belum ada konteks dia mengkaitkan diri sama Tuhan atau tidak, maka disebut manusia. Di dalam ayat ada teori nas, insan, jamaknya nas, terus abdun, dia melihat dirinya sebagai hamba Tuhan. Terus khalifatullah, melihat dirinya menjadi mandatarisnya Tuhan untuk ngurusin benih, makroba, tanah, kimia, pupuk, dan seterusnya. Gitu loh teman-teman sekalian. Jadi saya kira untuk Panwaslu juga tolong ketawa-ketawa aja ya, memang gitu, mau bagaimana lagi. Jadi wong gopo waktu dikalah ya semuanya ku iso-isone. Sing gak oleh mendekati zina. Ayatnya wala taqrabu zina. Terus saya tidak mendekat, sudah langsung. Tidak boleh kan mendekat, alasannya. Hanya lagi musuh wong. Wong itu kata kalimat jadi ayat Allah itu ada ayat hukum, jumlahnya cuma 3,5%, selebihnya ayat budaya dan komunikasi. Di antara ayat budaya dan komunikasi ada ayat diskusi.
Misalnya ada 3 perda tentang poligami. 1, tidak boleh, saya tidak mau tanggung, saya tidak mau, pokoknya ada perda melarang poligami, saya nggak mau tanggung kalau ada apa-apa, pokoknya tidak boleh, di wilayah saya tidak boleh. Itu perda pertama. Perda kedua, silakan berpoligami, tapi tanggung sendiri, asal kamu bisa adil sama 4 istrimu, silakan kawin 4. Ada ketiga, sama sekali tidak boleh. Tidak boleh, haram hukumnya berpoligami. Kenapa? Karena Allah menyatakan walan tastatiu an ta'dilu, kamu wahai laki-laki tidak akan pernah bisa berbuat adil kepada wanita. Meskipun kalian sangat menginginkan untuk adil, kalian tidak bisa berbuat adil. Allah yang berkata, legitimate. Maka alhamdulillah saya jadi penakut soal itu. Jane ya kepingin. Ya tetapi keinginan itu yang membuat kita mulia. Karena ada banyak keinginan, kita maunya 1000 wanita, kita giring jadi 1, kita geler. Begitu wanita terakhir wis karek driji loro rotol kabeh. Tapi keinginan yang luar biasa tidak terbatas, itulah makna puasa. Itu yang buat kita mulia. Karena keinginan itu kita kendalikan dan kita ambil keputusan untuk titik yang paling sehat dan menyelamatkan kita, yaitu 1. Karena yang sehat itu terletak pada 1. Wong nek iso gak blas seperti Gandhi itu. Saya kira dia sedang mempertimbangkan, kok semua yang sudah kawin kok mengeluh terus ya. Gitu teman-teman sekalian. Jadi saya kembalikan ya ayyuhalladzina amanu. Ini konfirmasi Cak Fuad loh. Pak Nur Somad kalau salah tolong dibenahi. Cak Fuad mengkonfirmasikan yang namanya teman seiman itu semua orang Kristen, orang mungkin ada sedikit kritik mengenai Trinitas, tapi saya tidak melihat orang Kristen di Indonesia Trinitas amat kok. Sama aja kok pandangannya Yesus apa Allah Bapa, Allah Yesus podo aja nih. Itu teknis lah, tanggap begitu aja lah. Dan tidak ada masalah, tetap toh Tuhan berkuasa 1. Terus Tuhan pura-pura, ya pura-pura gini, pura-pura Tuhan kok, Tuhan semau-mau dia pura-pura tidak apa-apa. Tuhan pura-pura marah, itu ya itu Tuhan pura-pura, maksud Tuhan marah. Aku marah. Kalah guyon. Masa Tuhan marah? Ngopo loh. Orang marah itu kan karena dia punya kepentingan dan yang dihadapi sesuatu yang tidak sama dengan kepentingannya atau yang menyakiti kepentingannya, maka dia marah. Tuhan tidak ada urusan, kamu mau kafir semua tidak ada masalah. Cuma dia ingin mesra sama kita sehingga dia pakai perilaku manusia. Aku marah loh. Itu janjane ala acting, aku ngerti janjane marah. Nah kita terjemahkan Tuhan sebagai pemarah di Indonesia. Orang puasa harus dihormati, warung-warung tutup karena orang puasa itu gila hormat. Awas kalau tidak menghormati orang puasa. Meskipun orang makyah ambil yang sebaliknya. Orang berpuasa itu agar dia bisa mendidik dirinya untuk menghormati orang lain. Dan begitu. Justru kita yang menghormati. Jangan saja yang dihormati, saya yang akan menghormati Anda. Kamu tidak usah cintai aku yang mencintai. Ngono di. Gitu di. Kalau kamu nunggu ada cewek cinta sama kamu, tidak akan ketemu. Yang penting kamu cinta sama dia. Itu di, ketemu di, gak ono wis. Kono sing cinta wis baba wis itu loh. Wis daripada putus asa loh, Dik. Selama-lama. Jadi ya, oke, terakhir sekali. Jadi mudah-mudahan ini bisa merilekskan teman-teman dari Panwaslu. Ada 2 hal yang kedua gini. Kalau orang intelijen itu kan punya 4 level cara memandang sesuatu. Ibaratnya kalau Anda wartawan, Anda tidak akan memberitakan sesuatu yang Anda sudah tahu dan publik sudah tahu, gitu ya. Itu standar, itu tidak perlu it's not a deal. Ya. Ada yang kedua yang harus Anda cari.
yaitu yang harus Anda beritakan, yaitu yang publik belum tahu tapi Anda sudah tahu. Jadi yang pertama, publik tahu, Anda tahu. Yang kedua, publik belum tahu, Anda tahu, Anda kasih tahu kan, Anda beritakan. The third, yang ketiga adalah publik sudah tahu, wartawan belum tahu, maka wartawan turun ke lapangan, dia cari tahu apa yang sudah diketahui. Oh, mungkin publik yang sini belum tahu apa yang diketahui oleh publik sana, maka diberitakan. That's the third. Tapi ma'iyah adalah supra intelijen. Yang kita cari dan kita lahirkan di setiap ma'iyah adalah yang publik belum tahu dan kita juga belum tahu. Dan kita baru tahu setelah berma'iyah di sini. Betul enggak? Betul enggak? Itu baru manusia. Kalau belum seperti itu belum manusia, belum akal namanya. Belum, saiki wong Indonesia gak ngerti bedanya akal karo utek. Gak ngerti apa itu akal, apa itu pikiran, apa itu otak. Belum ngerti. Mana misalnya remnya butuh berapa giga. Untuk Corel Draw yang ruwet seperti itu butuh berapa. Prosesornya butuh tingkat apa. Kita nggak tahu. Kalau gitu akal itu yang remnya apa yang softwarenya, kita belum tahu. Nah, tolong kita pelajari lagi. Sebab jangan lupa ayam juga punya otak, Anda juga punya otak, tapi ayam tidak berpikir, Anda berpikir. Karena akal itu bukan hardware. Akal itu ketika Cak Gil tadi mengatakan kebudayaan, pendidikan, politik, agama menyediakan ruang untuk perjodohan antara makroba kan? Mikroba dan benih. Di dalam diri kita itu juga terdapat tanah yang luas, sungai yang panjang, dan lautan yang tidak terbatas. Di situ kita ciptakan ruang-ruang untuk perjodohan. Karena Allah itu menciptakan segala sesuatu untuk nafsu menjodohkan dirinya. Dia sendirian ya, tilang kedap tak nggawe akhirnya dia bikin biar Big Bang, bikin cahaya. Dari cahaya terjadi pusaran-pusaran, terjadilah pancaran sekian miliar matahari dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucu, planet-planet, satelit-satelit. Kemudian diciptakan makhluk-makhluk di atasnya. Dinosaurus, dia bikin ini itu, kemudian dia bisa bercinta. Wahai hambaku, aku turun kepadamu mulai paruh kedua setiap malam. Aku langsung turun kepadamu dengan membawa dua keranjang. Yang satu keranjang berisi ampunan, yang satu keranjang berisi rizki. Setiap dini hari Allah kembali ke rumahnya yang misterius, kita tidak tahu dan tidak bisa membayangkan, dengan hati yang sedikit kecewa. Yang kantong rezeki habis, yang kantong ampunan lho gak ono sing njaluk belas. Jadi kantong ampunane jadi digowo. Kantong rezekine wis karek ngene-ngene. Oh, alah gawe menungso pisan badok. Minta rezeki tok, tidak ada yang minta ampunan. Padahal dia bawa dua kantung, dua keranjang, yang satu ampunan, satu rezeki, yang ini entek. Sing kene sing ampunan ini wah ndak habis. Padahal di dalam satu keranjang ampunan terdapat 5 peti. Yang satu ampunan untuk prosedur ghafar, satu ampunan untuk prosedur ghafur, yang satu afu, yang satunya lagi rauf, bahkan ada 5, yang satunya lagi wadud, dengan kasus yang bermacam-macam. Orang yang suka kencing di tembok-tembok dikasih ghafur,